Shalom, jumpa lagi di ibadah online Perumas. Kali ini kita akan berbincang dengan koordinator Perumas, yaitu Bapak Leonardi. Hai, Buana. Shalom. Shalom Pak. Untuk kata Perumas, singkatan dari apa ya Pak? Perumas itu adalah singkatan dari Persekutuan Usia Mas, Bu. Tampak terasa kita sudah berapa bulan di rumah Pak, dan udah berapa kali ibadah online ini dilaksanakan. Kita dirumahkan, maksudnya sudah tidak lagi beribadah secara live itu sekitar akhir daripada Maret ya. Pasti tidak mau akhir Mei, hampir 2 bulan kita nggak bertemu secara live bersama. Dan ibadah secara online ini udah yang keempat kali Bu kita. Ini yang terakhir. Kita berharap ya dengan diberlakukan nanti new normal oleh Pemko Batam, kita bisa berkumpul kembali bersama-sama supaya kita tetap semangat dan terus dapat mengikuti senam jasmani ya, supaya kita terus tetap bugar di usia-usia kita seperti ini. Seperti itu. Sekarang sudah ada berapa banyak anggota Pak, dan ibadahnya ada yang berbahasa Teochew ya? Anggota Perumas kita sekarang udah bertambah, puji Tuhan, ada sekitar 80 orang Bu. Terus ibadah kita itu ada dalam bahasa dan juga ada di dalam bahasa Hokkien atau Teochew. Karena semua daripada anggota Perumas kita tidak semuanya mengerti bahasa. Jadi ketika kita memuji Tuhan juga ada dua bahasa. Ketika nanti yang menyampaikan firman juga kita terjemahkan ke dalam bahasa Teochew atau Hokkien. Begitu Bu. Dan di masa pandemi COVID ini Pak, apa masukan buat para lansia yang udah berusia lanjut seperti kami ini? Nah, yang pertama sekali, kita harus tetap semangat. Tetap menjaga daya tahan tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya sehat gitu ya, dan mengisi bisa mengambil juga vitamin untuk menambah daya tahan tubuh kita. Terus kita juga harus olahraga ringan di rumah gitu ya. Nah, berikutnya kita tetap harus mensyukuri bahwa kita harus terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ada di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna ya. Dan selanjutnya kita juga harus ingat untuk membaca, merenungkan, melakukan dan membagikan firman itu kepada sesama kita agar kita dikuatkan Tuhan. Sehingga dengan itu kita tetap kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Terima kasih Pak masukannya, dan mari kita mulai ibadah online Perumas ini. Siapkan segenap hati dan segenap jiwa. Dan juga persiapkan diri kita untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. 阿公阿嬷伫遐坐袂平安，今日有时家乐灵聚会。阿公阿嬷伫遐坐袂，咱白日家来唱歌乌罗主，主祝福咱大家满满。
Di dalam bersyukur selalu ada mujizat. Di dalam mujizat pasti ada sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kita. Semua. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Semua katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama. Sekali lagi, coba jemaat saja katakan, ada mujizat.
bersamamu. Shalom buat kita semua. Saya bersyukur pada saat ini saya diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Kiranya ini meneguhkan, menguatkan kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita ada dalam situasi di mana tidak ada kepastian kapan COVID-19 ini berakhir. Dan kita tidak tahu apakah kita dapat terkena atau tidak oleh virus corona ini. Tetapi saya percaya bahwa kalau Tuhan melindungi kita, menyertai kita dengan kuasa-Nya, maka saudaraku tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Tuhan pasti bisa meluputkan kita, meloloskan kita dari serangan sakit penyakit ini. Saudara kasih dalam nama Tuhan, apa yang dapat kita lihat dalam situasi seperti ini? Saudaraku, saya menemukan bahwa gereja harus sungguh-sungguh punya sudut pandang yang berbeda dengan dunia ini. Dunia ini mungkin ketakutan, khawatir, cemas, tapi kita harus punya sudut pandang yang berbeda. Yang pertama adalah bahwa kita akan melihat kebesaran Tuhan, kedaulatan Tuhan. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, mereka akan melihat bahwa penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Tuhan melindungi, Tuhan menjaga kita, Tuhan akan menaungi kita. Saudara kasih dalam nama Tuhan, kapan kita bisa melihat Tuhan itu sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita? Ketika kesulitan datang, ketika kesukaran datang, dan kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya, bagaimana solusinya. Tapi waktu kita berharap kepada Tuhan, maka disitulah kita bisa melihat perlindungan Tuhan nyata, kekuatan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Saudaraku, virus corona berdampak juga bagi orang-orang yang sungguh-sungguh menaruh harapannya kepada Tuhan, untuk mereka lebih bertekun di dalam doa, memperkatakan firman Tuhan, serta terus menggunakan selengkap senjata Allah, yaitu karunia iman. Saudara dalam nama Tuhan, hari-hari ini berdoa bukan lagi menjadi sebuah kewajiban. Berdoa bukan hanya sekedar kita lakukan sebagai rutinitas seorang yang percaya kepada Yesus, tapi berdoa sudah menjadi suatu dorongan, satu motivasi yang kuat dalam diri kita untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan, memuji Dia, bersyukur, menyembah kepada Tuhan, merenungkan firman-Nya. Saudaraku, jadi di balik semua kesukaran ini, saudaraku, ternyata Tuhan mau kita lebih dekat kepadanya. Dan sambil kita terus mengenakan atau menanamkan konsep pemikiran menjadi manusia baru, menjadi manusia rohani, hidup dalam keilahian, menjadi warga kerajaan Allah, dan memikirkan hal-hal yang membawa kita kepada kekekalan. Saudara kasih dalam nama Tuhan, dunia ini akan berlalu. Dunia ini tidak ada kepastian. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, saya percaya kita akan mendapatkan apa yang Tuhan telah janjikan dalam kehidupan kita. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita dan telah mengalahkan maut. Itu sebabnya kita tidak perlu takut terhadap kematian secara fisik. Sebab apa? Tuhan sudah menang, mengalahkan maut. Dia bangkit pada hari yang ketiga, dan kita percaya bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mereka tidak akan mengalami kematian yang kekal. Ya, mungkin secara fisik suatu saat kita akan meninggal, akan dipanggil Tuhan, tetapi kita tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Saudaraku, itu sebabnya kita hari-hari ini harus terus mengenakan manusia baru, mengenakan manusia yang tidak dapat binasa, seperti tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 54. Karena yang dapat binasa ini, yaitu tubuh kita secara jasmani ini, harus mengenakan yang tidak dapat binasa, yaitu manusia rohani. Dan yang dapat mati ini, yaitu fisik kita, jasmani kita, harus mengenakan yang tidak dapat mati,
mati, yaitu manusia kekal. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam nama Tuhan, kematian bagi kita orang percaya hanyalah sesuatu proses untuk kita pindah dari kehidupan dunia ini, pindah kepada satu dimensi di mana kita akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Jangan pernah takut apabila Tuhan memanggil kita. Firman Tuhan katakan bahwa hidup adalah untuk melayani Kristus dan mati adalah suatu keuntungan. Saudara kasih dalam nama Tuhan, apa yang perlu kita cemaskan? Bahwa suatu saat kita akan bertemu dengan Tuhan. Dan itu sebabnya selama kita hidup dalam dunia ini, kita harus terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan pernah takut. Ketakutan, kekhawatiran tidak akan pernah mengurangi masalah yang kita hadapi. Tapi teruslah berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa kalau kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, maka kita akan terus berbuah. Maka hidup kita akan terus menjadi maksimal. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus berjanji. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia telah mengalahkan maut. Matius 16 ayat 18 berkata, Yesus berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Dan ini sudah terbukti pada waktu Yesus mati di kayu salib. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu bukti bahwa dia telah mengalahkan maut. Dan orang-orang yang percaya kepadanya tidak akan mengalami kematian kekal. Itu sebabnya saudara kasih dalam nama Tuhan. Hari-hari ini banyak orang takut, apalagi kita yang usianya sudah tidak muda lagi. Banyak isu-isu mengatakan banyak berita-berita menyampaikan bahwa sebagian yang terkena COVID-19 adalah orang-orang yang sudah lansia, orang-orang yang sudah ada umur. Tapi saya pribadi mempunyai satu prinsip, kalau Tuhan tidak izinkan, maka tidak akan terjadi sesuatu dalam hidup kita. Saya pernah mengalami ketika saya sakit, dokter mengatakan sudah tidak ada harapan. Tetapi kalau belum waktunya Tuhan memanggil kita, terbukti saya sembuh, saya sehat, saya masih bisa tetap melayani. Maka kali ini pun saya percaya, kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan terjadi sesuatu dalam hidup kita. Ya, memang kita harus berhati-hati, berjaga-jaga, kita juga harus waspada, kita harus ikuti apa yang pemerintah kita sudah tetapkan, Tetapi di hati kita, di pikiran kita, jangan ada rasa takut, jangan ada rasa cemas. Sebab apa? Yesus berkuasa atas hidup kita. Tuhan katakan, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya Tuhan kita, Tuhan yang menang atas maut. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita dalam situasi yang seperti ini? Yang pertama, biarlah kita lebih dekat sama Tuhan. Setiap hari sediakan waktu yang cukup untuk memuji, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan mendoakan keluarga kita, doakan anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, doakan hamba-hamba Tuhan, doakan para penatua, doakan juga jemaat-jemaat yang lain. Nah, dan yang kedua, kita jangan lupa, saudaraku, berbuat baik. Hari-hari ini kesempatan, walaupun mungkin kita tidak punya banyak harta, tapi kalau kita bisa berbuat baik, ada orang-orang yang mungkin hari-hari ini untuk makan saja mereka kesulitan, kita membantu mereka, menolong mereka, memberi makan kepada mereka. Nah, itu yang Tuhan inginkan, sebab apa saudaraku? Sebab Tuhan mau kita mengasihi sesama kita. Dalam situasi yang seperti ini, waktu yang tepat untuk kita boleh berbuat baik, menolong mereka. Dan yang ketiga, saudara kasih dalam nama Tuhan, jangan lupa kumpulkan harta kita di surga. Kita perlu terus konsisten mendukung pekerjaan Tuhan. Kita melihat apa yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan hari-hari ini. Kita terus lakukan, sebab kita tahu pada saatnya kita kembali ke rumah Bapa, maka Tuhan menyediakan kepada kita
mahkota kebenaran. Seperti Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Paulus berkata bukan hanya untukku, tetapi kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua, dan saya percaya bahwa orang yang setia sampai akhir, dia akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Bapak Ibu, seberat apapun cobaan yang kita hadapi, ya, bagi orang yang percaya, mujizat selalu ada. Bagi orang yang berdoa, mujizat selalu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.阿公阿嬷伫遐在袂平安，即主咱也来唱第二条歌，伊个歌名是一条出路。阿妹。阿妹。呀。
kita telah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kini kita akan latihan jasmani. Mari kita ikuti. Asik, senam sehat, hati pun sukacita. Perumas ICM Batam. Oh, Pak Anton sudah datang. Welcome. Asik, senam sehat, hati pun sukacita. Perumas ICM Batam. Oh, Pak Anton sudah datang. Welcome. Puji Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah ini dengan doa, berikut ini ada beberapa info. Bagi Bapak Ibu yang belum terdaftar di WhatsApp grup Perumas, segeralah mendaftar ke nomor berikut ini. 081 177 2254. Mari beri kesaksian tentang kebaikan Tuhan, dan marilah kita juga saling mendoakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, dapat ditransfer ke BCA dengan nomor berikut ini untuk area Bengkong dan area DC Mall. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Opa, Oma, Opung, Akong, Ama. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita terus dapat mengikuti ibadah online, khususnya untuk Perumas. Kita juga dapat mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji, menyembah Tuhan, dan kita juga sudah berolahraga. Saatnya kita mau bersyukur kepada Tuhan buat semua apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat segala pemeliharaan, penyertaan-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Semua anggota Perumas yang ada di rumah, kami bersama-sama memuji Engkau. Kami bersama-sama menikmati kasih-Mu, menikmati firman-Mu. Kami juga menikmati berkat jasmani yang sudah kami lakukan pagi hari ini.
Terima kasih Bapa. Bila di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, Engkau mengajarkan kami terus untuk tetap tinggal di dalam kasih-Mu, di dalam kuasa-Mu, dan di dalam kebenaran-Mu. Kami tetap semangat, kami tetap bergairah, kami tetap menjaga daya tahan tubuh kami dengan mengkonsumsi semua makanan-makanan yang bergizi, plus vitamin-vitamin untuk membuat daya tahan tubuh kami yang prima, Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan pimpin kami semua Tuhan. Seluruh keluarga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ada perlindungan Tuhan dalam setiap keluarga kami, buat kepada istri kami, suami kami, anak kami, menantu kami, bahkan cucu-cucu kami, semua ada dalam pemeliharaan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bila segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang percaya berkata, Amin.